Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra Nandika dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Materi kali ini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti SPD MM. Jadi materi pertama itu mengenai pengertian pendidikan demokrasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang pengertian pendidikan demokrasi itu? Jadi pendidikan itu merupakan pembelajaran atau pengetahuan, keterampilan, juga bisa dan kebiasaan sekelompok orang ya kan yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pelajaran, pelatihan, dan penelitian. Jadi pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak atau secara sendirinya ya kan. Nah, setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, pada cara orang merasa atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Nah, pendidikan ini pada umumnya biasanya dibagi menjadi tahap seperti persekolahan atau sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan tinggi atau bahkan universitas atau magang. Nah, kata demokrasi ini itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos atau kratein. Demos berarti rakyat, sedangkan kratein yang berarti kekuasaan. Nah, maksudnya kekuasaannya ini itu merupakan bentuk kekuasaan dari, oleh, untuk rakyat. Nah, pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu. Maksud demokrasi juga bisa dipaparkan secara horizontal. Nah, maksudnya itu bahwa setiap anak itu tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Nah, kemudian pengertian pendidikan demokrasi. Nah, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, pendidikan itu diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang selalu mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Nah, dalam pendidikan demokrasi itu menunjukkan dengan pemusatan perhatian ya kan, serta usaha pada si anak nih yang dididik dalam keadaan sewajarnya atau inteligensi, kesehatan, keadaan, sosial dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, di kalangan taman siswa dianut sikap Tuturi Handayani, yaitu suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Nah, pendidikan demokrasi ini juga pada hakikatnya itu membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya selalu mencerminkan kehidupan yang demokratis. Nah, pembahasan selanjutnya ialah mengenai hubungan pendidikan dan demokrasi. Nah, dalam perspektif studi kultural itu, sistem pendidikan itu merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu kebutuhan. Nah, sistem negara dan pendidikan ini merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Dalam kajian yang tadi saya sebutkan itu terdapat beberapa hubungan yang erat antara pendidikan dan demokrasi itu. Yang pertama, ada pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat. Nah, maksudnya ini masalah pendidikan itu tidak lepas dari kebudayaan suatu masyarakat dan politik di dalamnya. Nah, proses pendidikan ini itu bersifat dinamis ya kan? Karena apa? Karena yang menggerakkan dan merubah nilai-nilai suatu masyarakat itu sesuai dengan perubahan kehidupan yang ada. Nah, pendidikan itu dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat lokal maupun nasional dengan dinamika yang ditentukan oleh kemampuan pribadi sebagai anggota masyarakat. Nah, dengan demikian itu tanpa pendidikan itu tidak mungkin kan suatu masyarakat itu dapat merubah budaya dan negaranya ke arah yang lebih baik.
Nah, kemudian yang poin kedua ada pendidikan sebagai pelaksanaan kekuasaan negara. Nah, maksudnya itu sistem pendidikan di sini itu dapat merubah gaya hidup suatu masyarakat. Karena apa? Karena dapat merubah tingkah laku seseorang yang berpikirnya yang lebih terbuka atau lebih luas ya kan dengan cara berpikirnya. Nah, dalam pandangan studi kultural ini peran negara ini dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan juga mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Masyarakat pun berhak ikut serta dalam jadi masyarakat itu berhak dalam ikut serta proses pelaksanaan pendidikan. Nah, sejak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lembaga pendidikan. Nah, jadi pembangunan masyarakat hanya dapat terjadi apabila masyarakat itu sendiri mempunyai sikap demokratis, kekuasaan bangsa atau nasionalisme yang kan, dan rasa persatuannya itu sangat tinggi. Nah, masyarakat akan kritis nih terhadap kebijakan yang dimunculkan oleh penguasa, dan dari sikap kritis tersebut itu akan menjadi benih-benih bagi demokrasi penyelenggaraan negara. Nah, kemudian poin yang terakhir nih, poin yang ketiga, yaitu tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Maksudnya ini hakikat pendidikan demokratis sendiri ini adalah pemerdekaan. Sedangkan tujuan pendidikan dalam suatu negara itu kan yang demokrasi itu adalah membebaskan anak bangsa, ya nggak sih? Membebaskan anak bangsa dari kebodohan, kemiskinan terutama ya kan, pastinya tuh dari kebodohan dan berbagai perbudakan lainnya kan. Nah, hal ini itu sejalan dengan tujuan otonomi pendidikan yang memperdayakan manusia melalui otonomi lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat, baik itu dalam bentuk pendidikan negara maupun pendidikan swasta. Nah, ekstensi pendidikan swasta itu menunjukkan dengan jelas bahwa antar politik dan pendidikan itu saling berkaitan. Nah, keterkaitannya ini itu untuk menandakan nih bahwa politik tidak lepas dari pendidikan, dan demikian pula pendidikan itu tidak lepas dari politik. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai tujuan pendidikan demokrasi. Nah, tujuan pendidikan demokrasi ini maksudnya itu untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Namun demikian dalam kaitan dengan pendidikannya ini, persoalan yang muncul ini adalah memungkinkan pendidikan itu demokratis dilangsungkan dalam suasana sekolah yang sangat birokratis, terus hierarkis, sentralitis, dan elitis. Nah, karena itulah demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas itu patut selalu dianalisis ya kan, sehingga memberikan manfaat dalam praktek kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hak-hak sebagai berikut nih. Seperti yang pertama, rasa hormat terhadap harkat dan martabat sesama manusia. Nah, dalam hal ini tuh maksudnya demokrasi itu dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak mengundang jenis kelamin, umur, warna kulit ya kan, terus agama dan bangsa. Nah, setiap manusia ini memiliki perubahan ke arah pikir yang sehat dengan acuan prinsip yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu haruslah untuk dididik, karena dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat dan baik secara sempurna. Nah, kemudian yang kedua ini dengan bunyi rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Nah, maksudnya itu dalam konteks ini nih, pengertian demokrasi itu tidaklah dilandasi oleh kepentingan individu-individu lainnya. Nah, atau dengan kata lain bahwa seseorang itu menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Nah, kemudian selanjutnya ialah mengenai pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Nah, maksudnya
Di sini itu demokrasi pendidikan itu merupakan proses buat memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan buat mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Nah, pelaksanaan demokrasi pendidikan itu di Indonesia pada dasarnya itu telah dikembangkan kan sedemikian rupa nih dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya. Nah, terutama itu setelah diproklamirkannya kemerdekaan hingga sekarang. Nah, pelaksanaan tersebut itu telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti pada poin tersebut. Yang pertama itu pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi. Nah, setelah munculnya permasalahan penerapan pendidikan demokrasi, nah kita juga tahu nih bagaimana solusinya menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi itu. Nah, usahanya itu dalam penyelesaian permasalahan pendidikan di Indonesia itu dengan ada 3 upaya nih. Yang pertama itu upaya peningkatan mutu pendidikan, yang kedua itu peningkatan efisiensi pengelolaan, yang ketiga itu untuk mengatasi rendahnya kualitas guru. Nah, maksudnya poin pertama nih, upaya meningkatkan mutu pendidikan itu dilakukanlah dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi nih pendidikan, misalnya dengan menyempurnakan kurikulum pelaksanaan paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, yang kedua ini peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Nah, maksudnya itu misalnya kebijakan pemerintah dengan merencanakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Nah, ini tuh sangat bermanfaat nih untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, menambah media pembelajaran dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu kita lakukan gitu. Nah, poin yang ketiga itu untuk mengatasi rendahnya kualitas guru. Mungkin sekian materi kali ini yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you the next video. Bye.